Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Jaja Ahmad Sarjana dari Data Quest Leverage Indonesia jadi punya pengalaman bagaimana bahwa implementasi dari LMS ya, Learning Management System, dan juga pembelajaran itu bisa better, cheaper, larger, and faster. Itu adalah salah satu contoh kami bekerjasama dengan LAPI ITB dan juga dengan Bank Dunia mengimplementasikan LMS untuk pamong desa. Bapak Ibu ketahui kalau pamong desa itu kan rata-rata bukan S1, kebanyakan adalah SMP, SMA. Jadi kami harus melakukan sebuah strategi bahwa learning curve mereka itu bisa ya untuk diadaptasi terhadap misalnya adalah bagaimana memanage keuangan desa. Salah satu contohnya adalah kami pengembangannya adalah melalui beberapa aspek. Jadi di sini dari mulai perencanaan, kemudian desain, sampai juga eksekusi, dan pada saat closing itu kita melibatkan namanya multi stakeholder engagement. Jadi kita melibatkan mereka juga dengan beberapa tahapan, di mana bahwa hasilnya mereka dari 80.000 ini, bayangkan 80.000 orang, Bu, Pak. Jadi di sini sekaligus dalam satu platform, yang paling kesulitan itu adalah bagaimana kita memanage concurrent usernya bisa dalam waktu 1 detik itu 8.000 orang. Itu yang menjadi masalah di mana-mana, termasuk di kampus. Nah, ini adalah salah satu contohnya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa pamong desa ini merupakan sebuah bagian benteng terakhir dari daerah-daerah terpencil terluar, di mana mereka juga harus tahu bagaimana nilai-nilai dari kepemerintahan di dalam desa. Bapak Ibu mungkin ingat bahwa di desa ada dana desa dan sebagainya, dan itu harus dimanage dengan benar, bahwa kalau pengalaman kami, your salary paid by customer ya, gaji kita dibayar oleh konsumen, bahwa kembali dalam bentuk pajak dan kembali dalam fasilitas umum. Ini yang pertama. Yang kedua juga kami punya kolaborasi dengan Alfa. Nah, ini yang menarik adalah Alfa ini adalah, kita tahu ya Alfamart ini ada 200.000 pegawai. Dalam hal ini kita harus menjamin bahwa yang namanya pembelajaran itu biasanya adalah class without wall. Ya, bagaimana bahwa pembelajaran itu juga harus di sela-sela bekerjanya adalah belajarnya. Karena mereka nggak bisa membagi-bagi ini waktu belajar, ini waktu bekerja. Biasanya adalah bahwa semua yang sifatnya sebagai referensi harus ada di sini, ya. Dan menarik juga bahwa dalam Human Capital Development ini mulai dari mereka awalnya sebagai pelayan toko, kemudian naik sebagai supervisor, bahkan sebagai manajer, adalah semuanya di-manage dalam satu platform ini, ya. Alhamdulillah ini juga berhasil. Dan yang terakhir adalah kami juga punya kolaborasi dengan ESDM. Di sini juga bahwa SDM itu punya kebijakan di mana dari pusat sampai daerah itu berbeda-beda organisasinya. Karena apa? Kementerian itu hanya mengelola sesuai dengan kebijakannya adalah untuk beberapa kebijakan pertambangan dan sebagainya. Di lapangan itu juga harus juga mereka mengembangkan sumber daya manusia daerah, dinas-dinas SDM ya. Jadi ini kita juga melakukan kolaborasi bagaimana corporate university itu bisa berjalan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baik itu people yang terutama, kemudian yang kedua adalah proses kebijakannya, yang terakhir teknologi. Justru yang paling susah itu di proses dan people-nya ini. Bagaimana bahwa itu agar tidak deltanya terlalu besar, ya. Dan konten-konten yang dikembangkan pun seperti yang ada di sini itu tidak menggunakan pendekatan dari orang IT pasti. Pendekatannya adalah dari mereka untuk mereka oleh mereka di situ. Jadi tidak menggunakan rocket science, tapi adalah konten-konten yang sifatnya mudah dimengerti. Ya, ini yang mungkin menjadi beberapa hal yang kami pelajari, kemudian kami riset, dan akhirnya dengan menggunakan beberapa engine kami bisa melakukan sebuah keputusan-keputusan apa saja yang konten terbaik dan bagaimana juga akseptabilitas dari masing-masing konten, dan nantinya adalah menurut ID ya evaluasinya apa yang harus kami lakukan, apakah dari sisi belum taksonomi yang paling bawah sampai belum taksonomi yang tertinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.